La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini menunaikan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim pagi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kita awali materi ini dengan mengkaji salah satu kebiasaan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah yang dikritik oleh Nabi ketika itu. Sumbernya banyak sekali di dalam Al-Quran atau dalam kitab-kitab hadis. Salah satu yang dikritik oleh Al-Quran dan dikritik oleh Nabi dari perilaku orang-orang Yahudi ketika ada di Madinah adalah praktek curang. Ya, praktek curang. Dalam hal ini salah satu ayat yang terang-terangan mengkritik orang-orang Yahudi itu adalah wailul lil mutaffifin. Ini saya langsung kemari karena memang ada beberapa praktek mereka itu yang hari ini juga dianggap biasa, dinormalisasi. Jadi ayat ini, hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ada di Madinah pasca perang saudara di antara mereka, lalu kemudian kerajaan Yahudi, sebut demikian, warisan dari Sulaiman, diinvasi oleh kerajaan Romawi, sehingga hal tersebut menyebabkan mereka tersebar sampai ke daerah selatan dan bermukim di Madinah. Sampai di Madinah mereka punya kebiasaan. Kebiasaan ini yang direkam oleh Al-Quran dengan bahasa wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang berlaku curang dalam timbangan dan takaran. Kebiasaan buruk ini, hadirin, karena dibiasakan lalu kemudian berubah menjadi budaya buruk. Nah, ketika budaya buruk ini terus menerus dilakukan dan kemudian dinormalisasi, artinya dianggap biasa, maka berubah menjadi sistem tak tertulis. Begitu menjadi sistem tak tertulis, siapapun yang berinteraksi sama mereka akan tanda kutip mengikuti sistem itu. Nah, itulah yang terjadi di Madinah ketika itu. Orang-orang Yahudi biasa, alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun walladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mereka punya karakter, yaitu kalau mereka beli dari orang lain, apakah belinya itu dengan sistem mikyal itu takaran yang biasa kita sebut di negeri kita dengan literan, awazanuhum atau dengan wazan, dengan timbangan, maka yastawfun, karakter mereka adalah ngotot pingin agar takaran atau timbangannya itu dipenuhi. Tapi kalau mereka melakukan transaksi jual beli dalam artian mereka bertindak sebagai penjual, idza kaluhum aw wazanuhum, kalau mereka itu melakukan penjualan dengan sistem mikyal, takaran, dengan sistem wazan, timbangan, yukhsirun, mereka akan melakukan tindakan zalim, mereka kurang-kurangi timbangan tersebut, lalu yang tadi kita sebut, hal ini dibiasakan kemudian berubah menjadi budaya kemudian berubah menjadi sistem yang tak tertulis.
sehingga kemudian dikoreksi oleh Al-Quran dan berapa kali ditegur, artinya ditegur oleh Nabi SAW, sehingga nanti kebijakan Nabi SAW adalah menciptakan pasar sendiri yang tidak terintegrasi dengan pasar mereka. Nah, yang ingin saya sampaikan hadirin yang dimuliakan Allah, jadi Al-Quran memberikan wahyu kepada Nabi, lalu kemudian Nabi mempraktekkan nilai-nilai Al-Quran terkait dengan interaksi sosial, dalam hal ini jual beli. Tidak boleh ada kezoliman. Ini cluenya, tidak boleh ada kezoliman. Sehingga ada banyak ayat yang turun ditujukan kepada Nabi SAW secara umum mengecam praktek zolim, dan secara khusus juga mengkomentari atau mengkritisi kezoliman dalam jual beli. Dan ini akan menjadi kaidah dasar kita dalam transaksi jual beli. Nggak boleh ada kezoliman. Kalau orang-orang Yahudi tadi, mereka mau menang sendiri, maka salah satu yang dikritik oleh Al-Quran adalah praktek pemalsuan timbangan dan takaran atau kecurangan dalam timbangan dan takaran tadi. Sehingga hadirin, sekali lagi saya katakan, akan banyak sekali kita dapati ayat di dalam Al-Quran itu mengomentari agar orang-orang, khususnya kaum muslimin, berlaku lurus dalam takaran dan timbangan. Misalnya nanti bisa dicek dalam Quran, surat Al-Isra surat 17 pada ayat 35, Allah mengatakan wa auful qaila idza kiltum, dan penuhilah takaran-takaran itu kalau kalian melakukan transaksi jual beli dengan sistem takaran. Wazinu bil qistasil mustaqim, begitu juga kalian timbang dengan timbangan yang lurus. Nah, ayat ini dan ayat yang sejenis ini mengajarkan kepada kita jangan curang dan jangan zalim. Sehingga kalau sudah kezaliman itu hilang, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebarokahan, berikan keamanan. Nah, inilah kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ini menjadi kaidah ya dalam interaksi sosial, atau bahkan kita bisa tarik hal ini menjadi kaidah dalam bernegara, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, misalnya dalam surat apa itu, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, surah Al-An'am ayat 82. Begitu juga misalnya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau aminu ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dua ayat ini hadirin yang dimuliakan Allah mengajarkan kepada kita berlaku lurus dalam jual beli, terutama jual beli. Tapi sebenarnya bukan hanya jual beli, melainkan juga interaksi sosial, apapun bentuk interaksi sosialnya. Hadirin perhatikan, Allah mengatakan kalau orang-orang itu beriman kepada Allah, atau kalau penduduk suatu negeri itu beriman kepada Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa, lafatahna alaihim barakat, maka kami akan bukakan kepada mereka keberkahan. Bertakwa di sini tentunya bukan takwa dalam artian perbuatan spiritualitas seperti sholat. Itu adalah hubungan kita dengan Allah. Tapi kalau dikaitkan dengan muamalah, tentunya bukan sholat yang dimaksud. Tapi yang dimaksud di sini bertakwa adalah kita bertakwa dalam muamalah, nggak curang, nggak culas, adil dalam muamalah. Adil itu maksudnya kita memberikan hak orang lain. Ini berapa kali atau berulang-ulang saya sampaikan dalam forum ini. Itulah yang dilakukan Nabi SAW. Nabi SAW punya kebijakan agar muamalah kaum muslimin di Madinah itu dijalankan dengan sistem adil, dijalankan dengan menolak sistem curang. Karena kecurangan itu akan menghilangkan barokah, akan menghilangkan barokah dan akan menghilangkan rasa aman.
Sederhananya hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, maksudnya dalam interaksi sosial, jual beli khususnya, tidak ada kezaliman di situ. Ulaika lahumul amnu, maka mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman. Rasa aman ini bukan hanya sekedar aman yang seperti kita persepsikan, tapi makmur, aman sentosa. Itu kalau kita lihat hadirin yang dimuliakan Allah, rasionalitasnya itu bisa ditarik dengan kondisi kita hari ini. Artinya kalaulah para elit kita, kalau dikaitkan dengan pimpinan bangsa ini, atau kemudian pihak swasta kita itu nggak zolim, mereka tidak melakukan kejahatan dalam artian menghalalkan segala cara, maka tidak akan ada satu ketimpangan harta seperti yang terjadi hari ini. Atau kemudian kalau dikaitkan dengan insiden atau banjir yang terjadi di Sumatera hari ini, itu nggak akan terjadi hadirin yang dimuliakan Allah. Artinya kalaulah kita lihat ya pada kasus Sumatera kemarin, kalaulah hutan-hutan lindung itu tidak dieksploitasi secara brutal dan plotting hutan-hutan lindung itu tidak dilanggar, maka kita tidak akan melihat kejadian yang terjadi. Nah, masalah kalau dinongolin berisik gitu ya. Gitu. Kalau pakai punya Pak Hendro aja. Oh siap. Kan materi ada di Pak Hendro. Enggak, itu enggak nongol. Iya, kalau dicolokin berisik. Oh. Saya pikir kemarin pakai punya Pak Hendro. Oh gitu. Atau pakai punya Pak Hendro aja. Enggak. Punya Pak Hendro. Sini. Tadi berisik lagi kan? Berisik lagi ya. Nah, iya, Pak Hendro itu boleh. Ya, sampai mana tadi? Oke, zolim. Kan apa yang kita lihat hari ini atau apa yang dirasakan oleh masyarakat Sumatera hari ini kan timbul dari kezoliman. Sekali lagi saya katakan timbul dari kezoliman karena satu, kita hutan sudah diploting sebagai hutan lindung karena memang hutan tersebut tidak bisa dieksploitasi sebagai ini ada materinya ya. Turun lagi Pak Hendro. Sekali lagi, hutan yang tadinya sudah diploting sebagai hutan lindung itu yang kemudian dieksploitasi diganti dengan misalnya pertambangan atau kemudian diganti dengan hutan sawit. Padahal baik pemerintah maupun swasta tahu bahwa hutan lindung itu disebut hutan lindung karena memang tidak bisa diploting untuk area penambangan dan area kebun sawit. Karena hutannya itu khas, tanahnya terjal misalnya, lalu kemudian membutuhkan pepohonan dengan akar tunggal dan akar-akar yang bisa menahan tanah agar ketika air turun dari langit dalam jumlah apapun sampai kemudian air tersebut masuk ke dalam tanah, air tersebut tidak bisa menggoyang dan merusak struktur tanah karena memang pohonnya itu pohon-pohon besar. Dan itu tanda kutip hadirin yang dimuliakan Allah, luar biasanya Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan untuk wilayah atau tanah yang seperti itu tumbuh-tumbuhan yang akar tunggalnya itu menghujam ke bawah dan akar-akarnya mampu untuk merekatkan tanah-tanah. Dan tanda kutip ini nggak perlu untuk mengetahui ini nggak perlu kita kemudian menjadi S1 kehutanan atau S1 pertanahan untuk mengetahui bahwa hutan-hutan yang seperti itu tuh memerlukan pohon-pohon besar yang akarnya itu bisa menahan pergeseran tanah, khususnya kalau volume air hujan turun besar lalu kemudian air masuk ke dalam tanah. Nah, karena kalau air masuk ke dalam tanah itu kan bisa buat bergeser posisi tanah.
Tapi kemudian karena ketamakan kita, ini yang kita sebut dengan salah satu bentuk kezoliman yang disebutkan di dalam Al-Quran atau apa yang disampaikan oleh Nabi, akhirnya kita rubah tuh plotting begitu. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, seperti yang dikatakan Al-Quran atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman itu, bahwa ma asabakum min musibatin, apa yang menimpa kalian itu sebenarnya bima kasaba aydikum, sebenarnya itu adalah musibah yang kalian rasakan itu akibat dari ulah kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaafkan dalam jumlah yang lebih besar. Artinya kalaulah setiap kali kezaliman yang kita lakukan ini mesti dibayar dengan teguran atau tragedi, maka akan banyak tragedi yang akan kita rasakan. Di tempat kita ini aja, hadirin yang dimuliakan Allah, kita udah tahu ada sebutlah bahasanya sunatullah, ada takdir Allah bahwa tanah itu nggak bisa seluruhnya diploting sebagai pemukiman. Kalau istilah ilmu pertanahan itu kan ada tanah yang memang tanah darat, ada tanah resapan yang biasa kita sebut dengan tanah sawah. Apa jadinya kalau kemudian tanah sawah dalam jumlah besar itu kita eksploitasi brutal, kita uruk bahkan lebih tinggi daripada tanah darat, lalu kita kemudian bangun perumahan elit di situ. Kira-kira kalau hujan, kemana larinya air hujan setelah tanah sawah itu atau tanah resapan air itu kita uruk, kita tinggikan lebih tinggi daripada tanah darat? Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Dan itu yang kita lihat hari ini kan, tanda kutip ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kemudian kalau bahasa kita yang lebih universal, alam itu kan udah buat mekanismenya. Tanpa adanya kita, catat baik-baik, alam itu bisa mencari jalan keluar dan membereskan yang namanya volume air hujan yang banyak itu. Dia akan buat kanal-kanal sendiri, ya kan? Sehingga seberapa besar pun air hujan dengan kanal-kanal yang diciptakan alam, air itu tetap akan ke pojokannya atau ke laut. Tapi oleh manusia, kanal-kanal itu dirubah menjadi pemukiman. Padahal kita tahu kanal-kanal itu tidak diploting menjadi pemukiman. Gitu maksud saya. Sampai di sini paham ya hadirin ya. Nah, dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran yang tadi kita katakan dikritik oleh Al-Quran, kebiasaan orang-orang Yahudi yang maksud dari ayat ini, ketika ayat ini mengecam orang-orang Yahudi sebenarnya agar kita jangan melakukan kesalahan yang sama. Itu poinnya. Nah, orang-orang Yahudi itu hadirin yang dimuliakan Allah, mereka, nah ini ya, karena ada materinya sambil kita bahas ya. Jadi orang-orang Yahudi itu praktek mereka yang ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Yahudi itu ketika di Madinah mereka mengurangi timbangan ketika menjual, menambah timbangan ketika membeli. Artinya secara psikologis orang-orang Yahudi ini orang-orang yang ngeselin. Mungkin bapak-bapak pernah ketemu dengan orang yang kalau beli ngotot. Pernah nggak ketemu dengan orang kalau kita interaksi dengan dia, hal yang terkait dengan kepentingan dia, ngototnya luar biasa. Tapi kalau hal yang terkait dengan kita, sebaliknya begitu, dia akan melakukan kezaliman. Maka ini saya katakan secara psikologi perilakunya ini ngeselin banget, gitu. Dan mereka dulu di Madinah mengubah alat ukur untuk menipu pasar. Nah, ini disebut dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab tadfif ya, sehingga turunlah ayat wailul lil mutaffifin. Dan tadi saya katakan di dalam Al-Quran, turun dikit Pak Hendro, kita akan menemukan ada banyak ayat yang memerintahkan agar kita itu jujur dalam timbangan dan takaran. Nah, ini juga sekaligus hadirin yang dimuliakan Allah, ingin saya sampaikan bahwa ketika di pasar, ini barometer, pasar ini kan tempat kita berinteraksi, tempat kita ketemu kan. Sekali lagi saya katakan,
kenapa pasar ini penting untuk dijaga? Ini yang terjadi di Madinah. Ada tradisi buruk. Tradisi buruk itu ketika berkembang dan kemudian dilakukan oleh banyak orang, itu bukan hanya jadi tradisi, dia akan berubah menjadi budaya. Ini kalau dikaitkan, mungkin kan mayoritas bapak-bapak ini kan dulu pernah kerja di perusahaan, pernah kerja di instansi pemerintahan. Di perusahaan kalau ada tradisi yang sudah baik, lalu kemudian ada pegawai baru bawa tradisi buruk, kinerja buruk, bawa kebiasaan buruk, maka kebiasaan buruk ini kalau nggak segera diamputasi, ini kan akan mempengaruhi kinerja perusahaan, benar nggak? Apalagi kemudian kalau kebiasaan buruk ini diikuti dan kemudian dinormalisasi. Ini yang terjadi ketika itu. Jadi orang-orang Yahudi di Madinah, mereka biasa melakukan praktek seperti yang dikritik Al-Quran, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, lalu kemudian praktek ini nggak dicegah, lama-lama membudaya. Bahkan bukan hanya membudaya, karena dinormalisasi. Catat baik-baik, dianggap normal, bukan hanya kemudian menjadi kebiasaan buruk mereka. Akhirnya siapapun yang masuk ke pasar akan mengikuti sistem itu. Orang-orang Arab non-Yahudi ketika juga dagang di pasar, akhirnya mereka juga sama gilanya, karena ini adalah kejahatan atau budaya yang dinormalisasi sehingga berubah menjadi sistem tak tertulis. Nah, kalau kita bawa ke dalam realitas kita, lihat kenapa kita akan sangat sulit, saya katakan bahkan sangat-sangat sulit untuk merubah etos masyarakat Indonesia, atau bahkan atau kemudian kalau kita perkecil itu elitnya, untuk tidak korupsi. Itu sulit. Kenapa? Karena perilaku korupsi, gratifikasi itu adalah sesuatu yang kita normalisasi. Ini ya, ada orang kerja, memang sudah menjadi bagian dari pekerjaan dia ketika dia ngecek, misalnya ngecek aliran listrik, atau ngecek wifi, atau ngecek jaringan, itu kan memang sudah bagian tupoksi dia kan. Tapi kemudian kita sering ngasih hadiah. Kenapa kita kasih hadiah? Kenapa kita kasih tips? Karena menurut masyarakat kita kalau sudah dibantu ya bantu ulang. Tapi kan bukan di situ poinnya. Akhirnya itu akan menjadi syarat tak tertulis, sehingga nantinya pelayanan publik seperti ini akan macet kalau nggak ada fulus, ya, kata orang biduni fulus mampus, tanpa fulus bisa mampus, kita begitu. Paham sampai sini maksud saya, Pak? Nah, maka mulai dari sekarang, maaf nih ya, mungkin agak keras untuk masyarakat Indonesia, kita nggak boleh tuh membiasakan yang begitu-gitu. Kalau sudah menjadi layanan publik, ya udah dia tuh kerjaan dia gitu, nggak usah ada uang tips, uang ini, uang itu, yang nanti khawatir kal masrut, kata kaidah itu, berubah menjadi syarat. Ada sesuatu yang kemudian dikritik oleh kaidah fikih, itu adalah al-adatu kal masrut. Kalau sesuatu dibiasakan dan berjalan di masyarakat, lama-lama akan berubah menjadi syarat. Nah, kalau berubah menjadi syarat, repot nantinya. Nah, kembali hadirin yang dimuliakan Allah, di Madinah ketika itu, ya, misalnya ini nanti ada juga kasus-kasus lain, termasuk coba turun Pak. Jadi banyak praktek Yahudi dalam interaksi sosial itu dikritik oleh Al-Quran. Di antaranya ini adalah manipulasi hukum dan suap dalam transaksi. Yahudi, nanti sakinkan saya pengen mencontohkan, banyak sekali sebenarnya ayat di dalam Al-Quran itu mengomentari mereka yang manipulatif hukum, dan mereka terbiasa dengan perilaku suap menyuap dalam interaksi mereka, terutama dalam transaksi. Ya, maka saya tuliskan di situ praktek mereka Yahudi di Madinah ketika itu terkenal berdagang dengan menggunakan fatwa palsu, seperti menghalalkan transaksi batil bagi yang memberi hadiah kepada ulama Yahudi, atau mengubah aturan hukum demi keuntungan kelompok sendiri. Nah, ini saya ingin ceritakan, ada kejadian dahulu hadirin yang dimuliakan Allah. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa Yahudi dahulu itu
hukumnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kenapa bisa tumpul ke atas? Karena orang-orang elitnya, dalam hal ini tokoh agamanya, menerima suap, dan kemudian orang-orang kayanya itu biasa melakukan praktek suap, sehingga ada beberapa ayat turun itu mengomentari praktek tajam ke bawah, tumpul ke atas itu, termasuk nanti dalam transaksi jual beli. Nah, yang ingin saya komentari salah satunya adalah sebab turunnya surah Al-Maidah ayat 41 sampai 44. Nanti bapak-bapak silahkan buka buku tafsir atau kemudian buku sirah nabawiyah. Pernah kejadian di zaman Nabi SAW, orang-orang Yahudi sangkinkan gedek tanda kutip, mereka datang menemui Nabi SAW tanda kutip meminta keadilan, karena tanda kutip ya, jelatanya, kita menggunakan kata jelatanya untuk mengatakan orang-orang biasa, masyarakat biasa Yahudi itu udah mulai gedek dengan praktek hukum yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Yahudi. Kalau pelaku zina itu adalah orang biasa atau kemudian tadi kita sebut jelata, maka langsung dipraktekkan hukum rajam. Tapi kalau pelaku zina itu adalah pengusaha mereka, orang kaya mereka, tokoh-tokoh mereka, elit-elit mereka, maka nggak dirajam. Kalaupun sudah terbukti tertangkap tangan, yang dilakukan adalah cuma diarak, dicoret, dipermalukan. Tapi kalau pelakunya itu adalah masyarakat, langsung orang-orang besar Yahudi itu kayak merasa geramnya luar biasa, menuntut agar segera pelakunya dihukum mati rajam. Padahal ayat rajam itu tidak hanya untuk orang miskin, ya kan? Ayat rajam itu tidak hanya untuk orang jelata. Dan memang hukum tidak diciptakan untuk orang miskin. Hukum itu diciptakan untuk semua orang. Nah, mereka akhirnya datang menemui Nabi SAW minta keadilan. Bayangkan ya, pertanyaan besarnya adalah kenapa masyarakat miskin Yahudi harus datang menghadap Nabi? Kenapa dia nggak datang, satu misalnya ke tokoh mereka yang lain, atau kedua ke elit pimpinan selain Muhammad SAW? Jawabannya karena Muhammad SAW terkenal dengan sistem yang adil, gitu. Nanti saya akan ceritakan, kalaupun pelakunya itu orang Muslim menzolimi orang Yahudi, Muhammad SAW akan menghukum si Muslim tersebut. Dan Muhammad SAW tidak akan melihat statusnya sebagai seorang Muslim lalu kemudian membela mati-matian. Inilah perkataan Rasulullah yang terkenal sekali, unsur ahoka zaliman au madruman. Tolong saudaramu itu baik dalam keadaan menzolimi atau dizolimi. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau dizolimi kita tahu, tapi kalau menzolimi bagaimana? Kata Rasulullah, tamna'uhu, ya kamu cegahlah. Itulah bentuk kamu membantu saudaramu yang dalam keadaan menzolimi orang lain. Kamu cegah, jangan kamu halalkan, jangan kamu legitimasi, jangan kamu benarkan. Sekalipun dia Muslim dan yang dia zolimi adalah tanda kutip kafir, nggak boleh. Nah, kembali hadirin yang dimuliakan Allah ke kisah tadi, karena ayat ini nanti kaitannya dengan ayat yang saya kutip itu, yaitu wa kaifa yuhaqqimunaka wa indahumut taurat fiha hukmullah. Bagaimana mereka berhukum kepadamu ya Muhammad padahal mereka itu memiliki Taurat. Di dalam Taurat itu kan ada hukum Allah. Hal ini terjadi tadi saya katakan, praktek manipulatif hukum itu yang dilakukan oleh elit mereka atas para miskin, sehingga orang-orang miskin ini datang ke Nabi SAW. Begitu Nabi minta didatangkan Taurat, disuruh coba baca tuh Taurat yang berkenaan dengan zina. Ternyata di situ ada ayat zina, dan dalam riwayat itu ada upaya manipulatif. Yang baca itu menutup-nutupi ayat rajam. Nah, kebetulan salah seorang sahabat itu mantan orang Yahudi, namanya Abdullah bin Salam. Kata Abdullah bin Salam, irfa yadak, angkat tanganmu itu. Kemudian karena desakan orang-orang akhirnya diangkat tangannya, karena tangannya tadi nutupi ayat rajam itu. Begitu dibuka atau diangkat tangannya, ternyata ada ayat rajam. Maka Nabi SAW mendesak agar elit Yahudi yang berzina itu juga dirajam. Begitu. Nah, ini juga yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah. Tadi yang saya katakan, orang-orang Yahudi ini akaluna lis-suhud, sampai bahasa Al-Quran itu adalah akaluna lis-suhud. Mereka itu menerima suhud.
suhud itu suap, dan mereka merubah hukum Allah untuk kepentingan ekonomi. Ini terjadi kasus. Waktu itu ada Muslim bersyahadat di hadapan Nabi, sholat di belakang Nabi, tapi ini orang punya penyakit iman, kita sebut dengan kekafiran atau kemunafikan lebih tepatnya. Tapi munafiknya munafik akbar, bukan munafik kecil, munafik besar. Munafik besar itu adalah izharul iman ma'a ikhfalul kufr. Dia izharul iman, dia menampakkan iman ma'a ikhfa'il kufri. Pada saat yang sama dia menyembunyikan kekafiran. Nah, si munafik ini hadirin waktu itu dia nipu Yahudi. Dalam transaksi jual beli dia nipu Yahudi. Nah, si Yahudinya ditipu, akhirnya mereka sengketa. Kemudian kata si munafik, baini wa bainaka Ka'ab ibn Ashraf. Masalah kamu dan masalah saya kita selesaikan di hadapan Ka'ab ibn Ashraf. Ka'ab ibn Ashraf ini tokoh Yahudi plus agamawan Yahudi. Sekali lagi, tokoh Yahudi plus agamawan Yahudi. Saya perlu kasih tekanan di sini karena salah satu kerusakan Yahudi itu dimulai dari agamawannya. Salah satu kerusakan Yahudi yang paling fatal dan itu merusak Yahudi itu dimulai dari kerusakan tokoh agamanya. Nah, ini juga catatan bagi kita. Jangan sampai agamawan kita rusak dan kita biarkan. Kedua, Anda tahu hadirin yang dimuliakan Allah, yang disebut Bani Israel itu kan bukan orang biasa tanda kutip, sehingga Allah mengatakan wa faddalnahum 'alal alamin. Kami telah muliakan Bani Israel dibandingkan suku bangsa yang lain. Menarik, salah satu tokoh atau ulama Indonesia namanya Kiai Nawawi Bantani ketika menuliskan dalam Marah Labib, tafsirnya namanya Marah Labib. Syekh Nawawi Bantani mengatakan orang Yahudi itu diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan suku bangsa yang lain karena orang Yahudi itu terlahir dari orang-orang saleh. Orang Yahudi Bani Israel yang berulang-ulang kita sebut Bani Israel, Bani Israel. Bani Israel itu diambil dari kata Israel. Israel itu nama lain dari Yakub. Artinya apa? Mereka itu anak nabi dan kita bukan anak nabi. Cucunya Ishak, cicitnya Ibrahim. Kakeknya nabi, buyutnya juga nabi. Tapi poinnya, ketika mereka dimuliakan Allah sebagai seorang anak nabi, keturunan para nabi, jika mereka menyimpang, maka mereka pun harus dikritik gitu loh. Paham sampai di sini? Makanya Nabi pernah mengatakan la fadla baina arabiyyin wala a'jamiyyin. Enggak ada tuh keutamaan orang-orang Arab dibandingkan orang-orang non-Arab. Dan ini adalah nilai universal kita, kesetaraan. Dalam Islam kita tidak mulia gara-gara nasab, Pak. Nasabnya nasab Nabi, kalau kemudian perilakunya Fir'aun tetap aja masih dikritik, dan itu adalah ajaran Al-Quran. Makanya saya katakan ya Bapak-Bapak yang dimuliakan Allah, tidak ada kisah yang paling banyak mengkritik suatu kaum atau bangsa dibandingkan kisah kritik terhadap Bani Israel. Bukan berarti Bani Israel itu seluruhnya buruk, enggak. Imran yang disebut di dalam Al-Quran sampai kemudian namanya diabadikan menjadi surat ketiga, Alu Imran atau keluarga Imran. Imran dan keluarganya itu Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan Imran itu sebagai iktibar, pelajaran bagi kita bagaimana istiqomah di tengah situasi buruk masyarakat. Imran tidak terpengaruh dengan kerusakan kaumnya. Dia tetap istiqomah, berlaku lurus di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menjadi poin penting bagi kita. Dunia boleh jungkir balik, rusak, tapi kita tetap berlaku lurus, berdiri tegak, memegang ajaran Allah. Gitu loh, Pak. Nah, hadirin Bapak-bapak, kita kembali lagi ke Ka'ab. Jadi Ka'ab ini didatangi si munafik. Disebutkan dalam buku-buku tafsir, diantaranya tafsir Ibnu Katsir, si Ka'ab ini yakbal riswah, yakbal, menerima riswah, menerima suap. Begitu si munafik penipu tadi dengan orang Yahudi yang ditipu datang menghadap Ka'ab, lalu kemudian diceritakan kronologi permasalahannya. Kira-kira bagi si Ka'ab penerima suap ini yang benar siapa? Hah?
Yang ngasih suap bukan Yahudi, yang ngasih suap justru si munafik. Nah, si Ka'ab inilah punya logo, kalau bahasa kita apa ya, maju tak gentar membela yang benar, yang bayar, yang benar lagi, yang bayar. Jadi si Ka'ab itu sebagai tokoh Yahudi, agamawan Yahudi, mampu menyalahkan si Yahudi itu karena si munafik membayar si Ka'ab atau menyuap si Ka'ab. Dan si Ka'ab kan slogannya Wanipiro. Nah, saya bilang, enggak, si Ka'ab itu membela si munafik sehingga turun ayat. Ayatnya bisa dibuka dalam surat An-Nur, surat Al-Maidah ayat 60. Iya, si Ka'abnya munafik. Maksudnya gini, paham nggak bahasanya? Ka'ab ini kan tokoh agama Yahudi, tapi tokoh agama Yahudi ini kalau dikasih suap ngambil suap. Yang nyuap tokoh agama itu siapa tadi? Si munafik. Akhirnya si Ka'ab membenarkan si munafik, padahal yang salah itu si munafik. Dan Ka'ab nggak ngelihat ini ada kaumnya dicurangi, ada kaumnya ditipu, nggak ngelihat itu Ka'ab. Ka'ab hanya membenarkan yang bayar. Nah, akhirnya hadirin, si Yahudi yang ditipu ini nggak terima. Dia bilang, baini wa bainaka Muhammad. Nggak, kalau gitu urusan kamu dengan urusan saya kita selesaikan di hadapan Muhammad. Datang ke hadapan Muhammad, lalu kemudian diceritakan kronologinya. Karena Muhammad adalah orang yang jujur, siapa yang dibenarkan oleh Muhammad? Yang dibenarkan itu yang benar, yang disalahkan yang salah. Yang benar itu adalah si Yahudi. Dia ditipu oleh si munafik. Maka catat baik-baik, munafik itu bahaya loh. Yahudi aja berani dia tipu, apalagi kita. Ya kan? Nah, akhirnya Muhammad SAW membenarkan si Yahudi. Karena memang yang salah si munafik. Mana bisa kita benarkan yang salah dan salahkan yang benar? Agama kita nggak mengajarkan itu. Agama kita mengajarkan benarkan yang benar, salahkan yang salah. Turun ayat yang tadi kita sebutkan. Alam taro ilal ladzina yad'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayatahakamu ila taghut. Ya Muhammad, kamu lihat enggak itu orang-orang yang mereka mengklaim diri mereka itu beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadamu. Mereka mengklaim diri mereka beriman kepada ajaran-ajaran yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Yuriduna ayatahakamu ila taghut. Tapi kalau mereka punya masalah, mereka pingin berhukumnya, penyelesaiannya itu ke hukum togut. Hukum togut yang dimaksud adalah, togut secara bahasa kan artinya melampaui batas. Yang dimaksud di sini adalah Ka'ab ibn Ashraf. Karena Ka'ab berani menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ka'ab berani membela yang salah dan menyalahkan yang benar demi uang dan harta. Maksud saya cerita sejauh ini perilaku Yahudi yang dikritik di dalam Al-Quran. Kira-kira kalau kita bawa ke konteks kita bernegara hari ini, ada nggak mental-mental Yahudi begini di negara kita? Hah? Berarti kalau gitu kita Yahudi dalam mental, biologisnya Muslim kalau gitu. Mentalnya Yahudi semua nih. Maka Yahudi harus hati-hati sama kita nih. Karena kita lebih Yahudi dibandingkan Yahudi dalam mentalitas. Gitu, hati-hati. Dan kita sebagai Muslim hati-hati nih berhadapan dengan elit-elit yang mentalnya kayak begitu, kita ya kayak Yahudi. Oke. Paham Pak ya? Poin ketiga, mereka ini manipulatif. Dan jangan sampai di negeri kita ini elit kita adalah kaum manipulatif. Kalau itu yang terjadi, udah deh. Jauh yang namanya kesejahteraan, atau kalau bahasa Al-Qur'annya al-amnu. Karena al-amnu atau kesejahteraan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang tidak, atau masyarakat yang tidak berperilaku zalim. Dan ini adalah ajaran kita yang universal. Gitu. Ajaran kita yang universal. Artinya apa universal? Ini ajaran kalau yang melaksanakannya pun selain kita, dia bakal juga berhasil.
Ajaran ini nggak ada kaitannya bahwa yang bisa mengamalkannya hanya muslim, lalu kemudian daerah tersebut atau pemerintah tersebut sejahtera. Enggak. Ajaran ini siapapun yang mengamalkan nilai ajaran yang dibawa oleh Muhammad ini, dia semua bakal sejahtera, gitu loh. Paham nggak omongan saya ini? Sederhananya, bapak-bapak jangan marah kalau kemudian Israel itu lebih maju dibandingkan kita. Kenapa? Karena mereka memperlakukan ajaran kita untuk interaksi internal mereka. Bapak-bapak jangan kemudian cemburu ketika Cina lebih berhasil secara ekonomi dibandingkan kita. Kenapa? Nilai-nilai kita tuh yang praktekkan dia. Salah satu contoh yang saya sangat takjub sekali dengan Cina adalah tegas dalam pelaksanaan hukum yang bisa merusak mentalitas masyarakat. Korupsi, Cina tuh berani hukum mati korupsi. Walaupun saya katakan hukum mati terhadap koruptor itu tidak akan menghilangkan perilaku korupsi atau perilaku korup, tapi paling nggak akan menjepit para koruptor. Benar nggak Pak? Gitu. Di Indonesia ini orang nggak akan jerah menjadi koruptor karena hukumannya itu nggak tegas. Hasil yang dia korupsi pun bisa balik lagi ketika ketahuan positif dia koruptor, ditahan di Sukamiskin karena duitnya tidak disita, dia beli fasilitas sudah dalam penjara, dia beli itu aparat-aparat kita. Maka jangan heran, siapa dulu Tambunan, ingat ya? Oh, tiba-tibanya dia nonton apa Pak? Hah? Di mana Pak? Rahasia umum nggak yang begini? Saya masih ingat ini, tapi saya pernah waktu itu ngunjungi seseorang di tahanan, di salah satu tahanan, saya nggak mau sebut tahanannya. Saya udah sampai ke tahanan, saya bilang, "Bang, di mana?" "Di kantor." "Lah, kok di kantor?" "Yaudah ketemu di kantor aja," kata dia. Nah, kata si abang ini, dia malam doang di tahanan, siang dia ngantor. "Kok bisa begitu?" "Ya, bisalah," katanya. Itu maksud saya. Ini waktu masih ada nggak? Masih ada ya, sedikit lagi. Coba ya, kita percepat Pak. Nomor 4. Nomor 3 udah paham lah. Karena nomor 3 ini adalah penyakit kita juga. Bukan penyakit Yahudi aja sekarang. Pak Hendro turun nomor 4 apa Pak Hendro? Akaluna lis-suhud, sama'una lil-kadhib, akaluna lis-suhud. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Nah, salah satu yang dikritik oleh Al-Quran dan waktu itu langsung dipraktekkan oleh Nabi menegur kebiasaan mereka mengambil suap dalam urusan komersial, mengambil keuntungan dari barang haram, dan menekan orang miskin untuk mengambil harta mereka. Nah, ini beberapa ayat. Ini bukan satu-satunya ayat yang berbicara tentang ini Pak Hendro. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita akan temui perilaku mereka ini dikritik oleh Al-Quran dalam beberapa ayat. Sama'una lil kadhib, mereka itu enteng menerima omongan pembohong. Sama di negeri kita, elit-elit kita juga begitu ya. Begitu datang seseorang, "Bang, begini ceritanya Bang, gimana nih Bang ngolahnya Bang?" Tahu apa yang datang ke dia ini adalah kadhib, pembohong. Tapi karena ada fulus di situ, maka yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Gampang, nanti kita buat aja begini, nanti kalau begini Bang gimana Bang? Tenang, nanti kita buat begini. Nah, gampang semuanya itu. Yang penting pakai hepeng gitu. Nah, sampai ada bahasa hepeng do mengatur negarawan. Nah, duit yang mengatur negara ini katanya. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, di titik terakhir ini konklusi yang ingin saya sampaikan, walaupun ada beberapa poin yang dikritik oleh Al-Quran, saya mencatat paling enggak tuh ada 10 poin Pak, bahkan bukan 10, 11 poin lah ya. Kesimpulannya hadirin yang dimuliakan Allah, kritik Al-Quran ini bermaksud agar kalau kita jauhi tradisi buruk ini atau budaya buruk ini atau sistem buruk ini, maka kita akan merasakan yang namanya kucuran dari langit itu barokat, ya kan? Fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kami akan buka, kata Allah,
barokah dari langit, hujan jadi barokah. Tapi sebaliknya, kalau yang dikritik Al-Quran ini justru kita kerjakan, pelanggaran-pelanggaran ini sudah menjadi tradisi dan budaya kita, maka yang dari langit gak akan jadi barokah, bencana. Yang dari bawah pun tidak menjadi barokah, bencana. Tambang bukan kemudian bisa mensejahterakan warga negara ini, justru tambanglah yang akan menjadi bencana bagi kita. Bapak-bapak kalau tahu, sebenarnya di daerah Tapanuli itu kan ada tambang emas terbesar kedua di Indonesia pasca Freeport, namanya Martabe. Bapak-bapak bisa akses siapa di balik Martabe, perusahaan apa yang memegang Martabe. Bapak-bapak bahkan bisa cari tahu tuh CSR-nya aja sekian triliun per tahun, Pak. Tapi nggak ada relasi positif bahwa sekian triliun itu bisa menyekolahkan anak-anak Tapanuli Selatan sampai menjadi doktor begitu. Entah kemana CSR-nya pergi, gitu. Dan sekarang ketika Martabe dan perusahaan-perusahaan itu berkontribusi positif untuk merusak ladang dan rumah warga yang diterjang oleh kayu-kayu gelondongan itu kan banyak jumlahnya. Pertanyaan besarnya adalah apakah mereka-mereka yang membuat kerusakan ini akan bertanggung jawab atas penderitaan masyarakat miskin? Oh enggak. Maka di negara yang bejat seperti ini, kalau kita diam membiarkan elit-elitnya tetap di atas kebejatan, maka yang paling menderita itu adalah orang miskin. Lalu apa yang mesti kita lakukan, Ustadz? Ya kita memulai melalui gerakan penyadaran dan menekan balik elit kita. Nggak boleh begitu. Ingat ya, tujuan kita bernegara ini itu masih tertulis dalam undang-undang dasar kita, bahwa tujuan kita bernegara ini untuk menghadirkan kemakmuran untuk segenap anak bangsa. Jadi bukan yang makmur itu segelintirnya yang kita sebut dengan elit, tapi segenap anak bangsa. Itu kan ekonomi kerakyatan yang didorong oleh Bung Hatta dengan maksud agar yang namanya kesejahteraan itu merata. Nah, maka poin selanjutnya saya justru ingin menawarkan alternatif sistem. Kalau negara ini terlalu alergi yang namanya dengan Islam, kalau negara ini terlalu alergi yang namanya dengan syariat, boleh nilai-nilai universal Islam ini tidak usah disebut syariat, tapi nilai-nilai universal ini kita tafsir ulang dan kita akomodir gitu menjadi sistem alternatif. Misal kalau memang koruptor itu terbukti melakukan tindak kejahatan kepada masyarakat, mencuri harta masyarakat lebih dari 85 gram, ya sudah potong saja tangannya dengan pelaksanaan yang diakomodatif. Atau kalaupun nggak mau potong tangannya, cobalah terima aspirasi dari syariat ini, yaitu terhadap tindak kejahatan kita mesti tegas. Jangan tindak kejahatan ini kita akomodir sebagaimana Yahudi akomodir. Yahudi diceritakan dalam Al-Quran itu bukan sebagai sebuah kisah, lalu kemudian kita cuma baca kisah kosong. Itu maksudnya kita jangan jadi seperti Yahudi. Ojo koyo Yahudi begitu loh. Jangan sampai seperti Yahudi begitu. Nah, kalau sudah sistem ini berporos kepada keadilan, tidak berporos kepada kesejahteraan, maka saya akan positif apresiasi dan yakin Indonesia bakal menjadi negara emas, bukan negara cemas. Begitu Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Mohon maaf, saya tadinya mungkin terlalu tergesa-gesa ingin mengakomodir seluruh 10 poin dari kritik Al-Quran, padahal 10 poin dengan waktu terbatas nggak mungkin ya. Tapi mudah-mudahan dengan beberapa poin tadi, ya manipulasi dalam hukum, korup dan curang dalam timbangan dan beberapa poin lain, mudah-mudahan bisa diresapi. Dan harapan saya terakhir, ya kalaupun di generasi kita gagal menyadarkan elit kita, mudah-mudahan generasi anak kita, elit kita nggak gagal. Dan saya sangat sedih dengan anak-anak kita ini. Dosa yang kita ciptakan pada ekologi itu yang akan merasakan mereka nanti. Deforestasi yang kita lakukan ugal-ugalan ini Pak, sehingga hutan-hutan kita berubah jadi kebun sawit, kita mungkin akan selamat karena mungkin 10, 20, 30 tahun lagi kita bakal qaid. Tapi bayangkan anak-anak kita yang bakal hidup 30, 40 tahun ke depan. Dosa yang kita ciptakan dengan deforestasi ugal-ugalan, mereka yang akan merasakannya. Wallahu a'lam
bisawab karena sudah diingatkan oleh bel tadi ya, artinya sudah harus diakhiri, maka saya akhiri dengan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin.